Mari Bapak Ibu kita sekali lagi berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami kembali berterima kasih. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan boleh memanggil kami setiap daripada pribadi kami ya Tuhan, untuk kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini, untuk kami bisa bersama-sama beribadah, kami datang kepada Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan boleh menolong setiap pribadi kami ya Tuhan. Roh Kudus lingkupi hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Jauhkanlah kami ya Tuhan daripada hal-hal yang mengganggu kami dalam mencoba mengganggu kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh menolong hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini. Dan nama Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ya Bapak Ibu, tema kita hari ini ya, seperti Bapak Ibu bisa lihat di dalam warta kita, yaitu tentang ketetapan Tuhan. Dan karena dalam bulan ini itu berbicara tentang bulan misi Bapak Ibu, ya kita akan membahas tentang ya ketetapan Tuhan, dan juga berbicara tentang ya, perkabaran Injil. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, sesuai dengan kalender gerejawi pada hari ini, itu berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Sebentar. Itu berbicara tentang pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu. Ya kita bisa kenal itu dengan peristiwa Pentakosta. Dan ketika kita membahas peristiwa Pentakosta Bapak Ibu, saya yakin kita semua itu pasti hal ini sangat mudah kita untuk ingat. Peristiwa Pentakosta awalnya Kisah Para Rasul 2. Dan dari peristiwa pencurahan Roh Kudus ini Bapak Ibu, itu akhirnya itu lahir gereja Pentakosta di dunia ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ketika pertengahan abad ke-20 Bapak Ibu, gereja berkembang pesat bagaimana gereja-gereja khususnya beraliran karismatik Bapak Ibu mengenai hal Pentakosta ini. Mereka begitu menjunjung tinggi dengan apa yang namanya disebut karunia spektakuler. Tapi Bapak Ibu ketika kita membahas juga tentang pencurahan Roh Kudus ini Bapak Ibu, ekstrim-ekstrimnya adalah banyak orang itu mengukur sebuah gereja, mengukur seseorang itu ketika orang itu ada Roh Kudus dalam dirinya, itu dia harus punya karunia spektakuler. Ya sebagai contoh mungkin berbahasa roh ataupun apapun itulah Bapak Ibu mungkin lebih ya tahu sendiri lah Bapak Ibu. Itu menjadi pengukur orang. Nah ketika kita membahas tentang Pentakosta juga Bapak Ibu itu bicara tentang karunia. Itu Bapak Ibu bisa lihat di Korintus, yaitu berbicara tentang karunia, bagaimana karunia itu dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu dalam Korintus itu permasalahannya adalah orang-orang itu salah menggunakan karunia itu Bapak Ibu. Cara penerapannya itu salah. Kalau Korintus itu beda Bapak. Di Kisah Para Rasul beda. Apa yang beda Bapak Ibu? Kenapa bisa sampai peristiwa Pentakosta atau bahasa lidah itu terjadi di Kisah Para Rasul? Jadi para murid itu Bapak Ibu orang-orang yang istilahnya memiliki keterbatasan bahasa. Bagaimana dia bisa ngomong sama orang yang lain-lain daerah ini ketika dia memerintahkan firman Tuhan? Yang Roh Kudus lakukan adalah apa Bapak Ibu? Telinga orang-orang itu dibuat mengerti apa yang dihotbahkan oleh para rasul pada waktu itu. Makanya kalau kita mau bahas tentang ini Bapak Ibu, yang harus kita paling mengerti itu adalah orang-orang pada waktu itu peristiwa Pentakosta dibuat mengerti telinganya. Oh, kenapa ya si Petrus ini kita bisa ngerti ngomongnya apa? Padahal dia kan orang Galilea. Saya kan orang ini, orang Arab. Saya kan orang sini situ. Kok bisa dia ngomong bahasa saya? Ya itulah yang kita bisa pelajari dari peristiwa Pentakosta. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita belajar tentang ketetapan Tuhan, tentang perkabaran Injil. Nah, kita buka satu bagian firman Tuhan Bapak Ibu dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita berlanjut pada Kejadian 18 ayat 18 sampai 19. Kita akan bacakan bersama-sama. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, kemudian berlanjut Kejadian 18 ayat 18 sampai 19. Jika sudah menemukan, saya hitung dalam hitungan ketiga, kita bacakan bersama-sama. 2, 3. Berfirmanlah kepada Abraham,
18 dan 19. Kejadian 18 ayat 18 19. Kejadian 18 ayat 18 dan 19. 2, 3. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan olehnya segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab Aku telah memilih dia, supaya diberkatkannya kepada anak-anaknya dan pada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ya, demikian firman Tuhan bagi kita yang selalu melakukan kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang misi, Bapak Ibu, saya ada membaca suatu buku yang berbicara tentang misi kekristenan sekarang itu apa. Nah, saya menemukan sesuatu yang beda, Bapak Ibu. Dan kenapa orang ini menuliskan buku ini, Bapak Ibu? Jadi dia melihat bagaimana apa yang terjadi dalam sejarah itu, Bapak Ibu, dalam seperempat abad yang lalu, Bapak Ibu. Seorang bernama Philip Jenkins bilang, era kekristenan di barat itu telah berlalu, dan hari kekristenan selatan itu telah tiba. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Gereja di barat itu sudah berkurang. Kenapa berkurang, Bapak Ibu? Karena mereka itu banyak berkompromi dengan apa? Dengan budaya mereka. Budaya apa? Budaya humanis, Bapak Ibu, humanis sekuler. Maksudnya mereka itu mengandalkan alat, mengandalkan pikiran mereka. Dan pada saat ini, Bapak Ibu, kita bisa lihat ya di media sosial itu banyak sekali orang debat sana sini gara-gara ya ada beberapa orang yang pakai pikirannya sendiri gitu, bukan pikiran dia kita. Nah, sama Bapak Ibu di barat juga itu, kenapa akhirnya gereja-gereja itu berkurang, malahan tempat yang mereka bermisi itu yang lebih berkembang, Bapak Ibu. Karena ini pemikiran budaya mereka itu lebih di atas daripada firman Tuhan. Kemudian itu berlanjut juga, Bapak Ibu, pada tahun 1980 itu dia melihat bahwa jumlah orang Kristen non kulit putih itu melebihi orang yang kulit putih. Atau gereja Pentakosta itu lebih banyak daripada gereja yang mula-mula. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Ya, kita tahu bahwa aliran Pentakosta itu muncul tahun 1900 awal, Bapak Ibu. Itu baru-baru, dan sebelumnya itu sudah ada, Bapak Ibu. Tapi malah gereja yang sebelumnya itu sudah mulai hilang, Bapak Ibu. Dan ini yang dimasukkan oleh penulis buku ini, Bapak Ibu, bahwa ternyata itu misi itu tidak hanya berbicara tentang keluar saja. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, akhirnya di dalam perkumpulan misionaris ada sebuah konferensi di Meksiko itu tentang Dewan Gereja Dunia Misionaris ini. Mereka itu akhirnya ambil sebuah tema, kita itu menjadi saksi di 6 benua. Kenapa 6 benua, Bapak Ibu? Karena melihat apa yang terjadi ini, Bapak Ibu. Orang berpikir dunia ladang misi itu adalah tempat orang-orang yang belum mendengarkan Injil. Ternyata misi itu seluruh tempat ini adalah misi, Bapak Ibu. Gereja ini ladang misi juga. Jangan salah kita pikir, oh ladang misi itu ya. Tapi Bapak Ibu, kenapa mereka ambil tema ini? Ternyata ketika orang fokus keluar, di dalam itu dilupakan. Ya Bapak Ibu jangan bingung ya ternyata saya kembali. Jangan bingung dengan saksi 6 benua ini ya, karena waktu itu masih 6 benua, sekarang udah 7. Jadi mereka fokus ternyata misi itu, ayo kita perhatikan di luar dan dalam, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya pernah mendengar sebuah mungkin sharing dari seorang pendeta yang cukup terkenal yang sekarang itu aktif dalam debat-debat. Dia bilang seperti ini, Bapak Ibu. Saya nggak tahu ya, saya lebih suka tinggal di minoritas daripada mayoritas, saudara. Kenapa seperti itu, dia bilang? Ketika kita orang percaya itu tinggal di satu lingkup yang mayoritas, itu kejahatan apa saja itu diperbolehkan, katanya. Ya mungkin ya kita bisa pikir sendiri lah, Bapak Ibu. Dia lebih pilih jadi minoritas, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat bagian ini, betapa misi itu penting juga, Bapak Ibu. Misi itu penting juga di dalam gereja kita, di lingkungan sekitar kita, di luar juga penting, Bapak Ibu. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan melihat hal ini? Apa yang gereja harus lakukan?
Dia paling simpel adalah mengajar, Bapak Ibu. Ia mengajar apa? Mengajar hal-hal khusus dalam kekristenan, doktrin, apapun doktrin kristologi, doktrin roh, apapun itu yang harus kita pelajari, harus kita ajarkan kepada jemaat. Dan juga tidak penting itu adalah kita memperhatikan satu sama lain, Bapak Ibu. Itu menjadi bagian yang penting dalam perjalanan misi sebuah gereja, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di masa lalu itu Bapak Ibu, gereja-gereja itu dihadapkan atau ya sulit juga berkembang itu karena dihadapkan banyak agama yang terbentur gitu. Tapi sekarang itu gereja itu dihadapkan dengan budaya. Ya kita tidak boleh tutup mata, Bapak Ibu. Ya mungkin di sini tidak terlalu kelihatan, tapi kalau di kampung saya di timur sana, Bapak Ibu, budaya itu lebih tinggi daripada gereja. Tidak boleh kan, budaya harus tinggi, gereja urusan Alkitab itu di bawahnya budaya. Kita harus jujur akan hal itu, Bapak Ibu. Dan ini terjadi betul di dunia barat seperti itu, Bapak Ibu. Akhirnya tuh muncul pertanyaan, Bapak Ibu, bisa nggak sih kita itu fokus sama Injil terus budaya itu kita singkirkan? Bisa nggak sih? Atau nanti bisa nggak kita fokus sama Injil dengan budaya yang ada, tapi nggak jatuh sama relativisme? Nah, muncul pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, seorang yang saya bilang tadi, Michael Hoban itu, dia bilang seperti ini, Bapak Ibu, yang menuliskan tentang misi kekristenan saat ini. Dia bilang seperti ini, Bapak Ibu, kita itu harus membaca seluruh kitab suci keseluruhannya, maka dari situ kita akan menemukan misi itu bukanlah dari barat ke non barat, atau misi itu harus disebarkan juga di dalam ini, Bapak Ibu. Dan ketika orang mungkin membahas misi, ya fokusnya itu pasti ayat ini, Bapak Ibu. Jadikanlah semua bangsa murid, pergilah dan lain sebagainya. Benar Bapak Ibu, bukan yang salah. Tapi kalau ternyata dengan apa fakta yang terjadi sekarang itu, ternyata di bagian dalam ini kita kadang lupa gitu, Bapak. Kita terkadang sedikit masa bodoh lah, kita fokuslah. Nyata bagian ini sangat menegur, Bapak Ibu, betapa pentingnya itu gereja itu menjadi ladang misinya setiap kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam beberapa minggu lalu saya mengikuti sebuah seminar dengan beberapa anak pemuda. Itu membahas tentang kejatuhan manusia. Dalam kejatuhan manusia itu, Bapak Ibu, dalam Kejadian 3, Tuhan itu bertanya ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, halo, di manakah engkau? Apakah emangnya Tuhan itu tidak tahu Adam dan Hawa di mana? Tahu nggak, Bapak Ibu? Tahu apa enggak? Enggak lah. Dia ngumpet soalnya, makanya saya nggak tahu. Tuhan tidak tahu. Tahu, Bapak Ibu. Tapi sebenarnya Tuhan bilang itu, maksudnya itu, Adam, Hawa, kamu itu sedang berada di tempat yang tidak seharusnya. Atau sama saja itu Adam dan Hawa itu sebenarnya menghindari Allah, Bapak Ibu. Kan mereka sudah jatuh dalam dosa. Tuhan itu masih baik, Bapak Ibu. Masih cari mereka, tapi mereka itu menghindari, umpat terus. Atau mereka itu menghindari persekutuan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, menghindari persekutuan dengan Allah, saya ulang sekali lagi. Nah, kita tidak boleh bohong, Bapak Ibu. Umat Allah sendiri itu menghindari persekutuan dengan Allah, iya enggak? Siapa yang boleh bilang enggak? Iya, kita harus jujur-jujur aja, Bapak Ibu. Di setiap kali mimbar ini dipakai ketika warta jemaat itu undangan dari Allah, bukan undangan dari gereja. Siapa yang bilang sih undangan dari gereja? Nah, ada itu undangan dari Allah, Bapak Ibu. Kita harus jujur, Bapak Ibu. Banyak umat Allah sendiri itu menghindar persekutuan dari Allah, lari. Ayo ibadah ini, diam, Ya kita harus jujur, kita sama saja menghindari Allah, menghindari persekutuan dengan Allah. Makanya hari ini, Bapak Ibu, saya tegaskan tema saya hari ini, misi saya itu fokus di dalam. Karena banyak dari kita harus jujur aja, kita menghindari persekutuan dengan Tuhan, menghindari persekutuan apapun itu. PA, persekutuan doa, keluarga, terus pemuda remaja, apalagi sekolah minggu, ibadah minggu. Itu banyak sekali mungkin dari kita yang menghindari persekutuan dengan Allah. Nah, kemarin saya mencoba berdiskusi dengan pemuda, Bapak Ibu. Saya ungkapkan kata yang saya dapat dari orang, cuma lupa siapa. Dia bilang, I do what I think what I believe.
Bapak Ibu nggak tahu. I do what I think what I believe. Saya itu melakukan apa yang saya pikirkan, dan saya itu memikirkan apa yang saya percaya. Nah, saat ini Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Kita percaya sama Tuhan? 1, 2, 3. Percaya sama Tuhan enggak? Percaya. Saya Bapak Ibu, masa nggak percaya? Percaya. Terus kedua, harusnya kalau kita percaya itu kita taat sama Tuhan. Ketaatan apa yang kita lakukan itu seturut dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita percayakan. Lalu saat ini kalau kita bilang saya taat sama Tuhan, tapi saya menghindari persekutuan dengan Tuhan, ya kita tidak percaya, hanya ngomong doang. Simpelnya aja Bapak Ibu, I do what I think what I believe. Kalau kita menghindari persekutuan, itu sama saja kita menghindari Allah, sama dengan Adam dan Hawa ketika dia dicari waktu jatuh dalam dosa itu. Nah, hari ini kita lanjut Bapak Ibu, ketika Tuhan itu memilih Israel. Kenapa Tuhan memilih Israel? Ya, Tuhan mau memilih Israel. Kita tidak bisa tolak itu Bapak Ibu. Dan cara Tuhan melaksanakan misinya itu adalah dia memilih suatu bangsa. Dia pilih suatu bangsa itu Bapak Ibu. Tapi ketika Tuhan itu memilih suatu bangsa, Tuhan itu berani menegur bangsa itu Bapak Ibu. Kalau dia salah, dia salah. Makanya di Amos 3 ayat 2 itu dibilang, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di bumi ini. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Jadi Bapak Ibu, Israel itu ketika dia dipilih Tuhan, Tuhan juga akan menghukum dia pertama-tama. Karena Tuhan itu pilih kamu untuk jadi berkat bagi orang lain. Tuhan itu memilih Israel untuk jadi berkat bagi orang lain. Tapi kita bisa lihat juga Bapak Ibu dari bagian ini, Tuhan itu memilih sebuah komunitas yang kecil Bapak Ibu. Ya, orang Israel ini siapa sih Bapak Ibu? Kecil sekali Bapak Ibu. Maka ketika kita melihat para murid itu kelompok yang sangat kecil sekali, tapi mereka itu menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat. Dan komunitas yang terpilih ini oleh Tuhan ini adalah tempat pertama-tama Tuhan bermisi Bapak Ibu. Itulah tempat Tuhan pertama-tama bermisi. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, tempat ini adalah tempat Tuhan pertama-tama bermisi dulu Bapak Ibu. Bagaimana kita mau jadi berkat di luar kalau ya tadi menghindari persekutuan dengan Allah? Bahaya Bapak Ibu. Yang sulit mau jadi berkat dari luar, kita harus jujur aja Bapak Ibu, itu akan sulit kita jadi berkat di luar. Dan kita mengingat bahwa Israel Abraham itu diberkati itu menjadi berkat. Kita harus ingat itu Bapak Ibu, dan teks yang kita baca tadi ya, supaya diperintahkannya kepada anak-anak supaya tetap hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, melakukan kebenaran dan keadilan. Ya, kita ini dipanggil untuk jadi berkat Bapak Ibu. Atau kita ini tidak dipanggil untuk jadi berkat, sampai setuju enggak Bapak angkat tangan. Kita ini dipanggil untuk jadi berkat Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk jadi berkat untuk orang lain di luar sana. Dan Owen ini Bapak Ibu, dia menggunakan ilustrasi itu mercusuar Bapak Ibu. Kalau di sini mercusuar orang lihat itu biasa aja Bapak Ibu. Iya, di sini ada mercusuar juga Bapak Ibu. Ada ya, Tondo ya. Di sana, gue di daerah sana saya lihat. Nah kalau di timur itu Bapak Ibu kelihatan mercusuar juga. Maksudnya itu jadi fokusnya orang gitu. Nah ini Bapak Ibu, saya ambil mercusuar ini di Kepulauan Rote, paling selatan di Indonesia. Itu ya kampungnya saya Bapak Ibu. Jadi hiburannya orang malam-malam itu di mana? Di pelabuhan Bapak Ibu. Duduk-duduk di sini nggak ada hiburan maksudnya. Tapi duduk-duduk di sini nggak ada hiburan. Karena ya di sini juga mati lampu kan. Di sana lebih-lebih lagi. Orang yang mungkin punya sosial yang ya maksudnya punya berkat lebih itu baru punya lampu di rumahnya. Jadi malam hari itu ya duduk di mana supaya gelap-gelap ya di pelabuhan sudah duduk dia. Kita lihat itu mercusuar sambil mancing. Ya. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Mercusuar ini jadi sorotan orang Bapak Ibu. Dan bagus sekali yang dikatakan oleh Mbak Owen ini, dia bilang ya orang Israel itu jadi mercusuar di dunia ini. Kita itu jadi mercusuar Bapak Ibu. Kita akan dipandang sama semua orang. Ini kan orang Kristen toh, ya dia lihat, ya rajin ibadah, rajin. Tapi kalau kita mulai berlaku aneh-aneh itu
dipandang orang tuh ya udah itu yang dipandangnya sudah. Kalau kita betul-betul seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, kita betul percaya sama Tuhan, perlakuan kita itu pasti akan seperti yang kita percaya. Dan ketika orang melihat itu Bapak Ibu, orang itu akan wah terberkati ya. Ini orang percaya. Wih, ini orang percaya. Wih, dia bantu orang nih. Wih, ini, wih, gitu. Dan ada satu ungkapan yang menarik Bapak Ibu. Ketika saya merenungkan bagian ini, ada ungkapan yang baru, itu adalah respect leadership. Bapak Ibu pernah tahu nggak ungkapan ini? Pernah tahu Bapak Ibu respect leadership? Baru dengar ya, saya juga baru dengar beberapa waktu yang lalu. Apa respect leadership itu? Sungkan jika kita sendiri yang melakukan kebenaran. Sungkan jika kita itu menolak ajakan orang lain. Sungkan kalau kita itu mengikuti Tuhan. Sungkan kalau kita itu benar sendiri. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam kehidupan sekarang ini yang khususnya anak muda ya, saya selalu sharingkan dengan teman-teman semua, teman-teman pemuda, apa sih yang menjadi cobaannya kita ini, yang waktu ibadah yang diajak orang ke tempat lain. Ya itu jadi sebuah cobaan bagi kita Bapak Ibu. Dan kadang itu respect leadership ini yang kita utamakan. Saya sungkan sama si itu. Saya melakukan sendiri kebenaran ini. Lalu bagaimana kalau kita pakai respect leadership ini buat jadi berkat untuk orang lain? Tidak bisa Bapak Ibu. Kalau kita utamakan respect leadership ini. Dan saya ingat kali kisahnya Boas. Bapak Ibu ingat kisahnya Boas. Boas ketika dia mengambil Ruth menjadi istrinya, dikatakan di dalam Hakim-Hakim 21 ayat terakhir, pasal terakhir ayat terakhir, dibilang seperti ini. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bisa gak si Boas gak ikut peraturan-peraturan yang dulu? Bisa Bapak Ibu. Tapi dia tidak respect leadership sih Bapak Ibu. Waktu itu orang Israel gak ada raja, makanya dipilih hakim-hakim. Setelah bagian terakhir itu gak ada raja Bapak Ibu. Kamu mau lakukan apa terserah. Maka atau orang mau bunuh orang gak apa-apa, gak ada hukumnya. Orang gak ada raja kok. Termasuk Boas waktu itu dia mau langsung ambil Ruth, gak pakai saksi-saksi dan lainnya. Dia bisa Bapak Ibu. Tapi dari situ Bapak Ibu, Boas itu jadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Karena gak ada raja. Nah Bapak Ibu, kita belajar tentang respect leadership ini. Bagaimana kita bisa bermisi bagi orang-orang di sekitar kita. Ya kita itu jangan sungkan sama orang lain, sungkanlah sama Tuhan. Allah yang dosa saya ada ini, karena anak pemuda sudah saya begitu, saya bisa loh. Saya langsung gak jawab. Ada mereka saya tidak bisa jawab apa-apa lagi gitu. Kalau saya misalnya, ayo ajak ibadah, ajak pelayanan, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Ya anak pemuda itu karena respect leadership sama orang daripada Tuhan. Nah bagaimana kita mau jadi berkat Bapak Ibu? Kita lebih menghormati Tuhan. Itulah bermisi bagi Tuhan Bapak Ibu. Orang Israel itu diharapkan oleh Tuhan menjadi berkat bagi bangsa lain, itu dia ikut jalan-jalannya Tuhan. Dan saat ini yang jemaat yang datang hari ini Bapak Ibu, marilah kita itu hormat sama Tuhan. Orang akan respect kita, orang akan melihat kita itu, oh ini jadi berkatnya. Oh Tuhan, ini yang kepercayaan dia. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita lanjut Bapak Ibu, ya kita belajar sendiri dari Tuhan Yesus. Elemen-elemen misi Tuhan Yesus itu apa? Elemen misi Tuhan Yesus itu, dia itu apa Bapak Ibu? Pertama dia mengajar di bukit, dia mengajar setiap orang. Kemudian setelah dia mengajar, dia mendemonstrasikan kerajaan itu lewat apa? Aksinya Bapak Ibu. Apa yang dia ngomong dalam khotbah di bukit itu dia praktekkan kepada orang-orang itu. Lalu apa setelah itu Bapak Ibu? Dia mengutus para murid. Lalu apa sih sebenarnya Tuhan Yesus lakukan itu ya? Semuanya itu adalah kehidupan yang penuh pengorbanan Bapak Ibu. Kita bermisi bagi orang lain Bapak Ibu, kan kita.
Kita itu berkorban bagi orang lain. Kita ya melakukan apa yang firman Tuhan lakukan itu loh Bapak Ibu. Oh, setelah kita lakukan itu Bapak Ibu, yakin kita meminta tolong orang apa-apa, dia lihat, para murid itu lihat Tuhan Yesus. Oh, para murid mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Itu makanya dia lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan Bapak Ibu. Oh, menjadi dilema saat ini Bapak Ibu. Saya kadang sungkan sama teman-teman pemuda ini. Banyak saya suruh-suruh, serius sangat suruh-suruh. Tapi kalau saya tidak melakukan suruh-suruh mereka, bahaya Bapak Ibu. Bahaya sekali. Itulah yang dilakukan pelayanan misi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dia kasih tahu para muridnya, baru dia lakukan, baru dia suruh ini para murid. Itulah misi Bapak Ibu, bagaimana Petrus itu dan teman-temannya para rasul itu jadi berkat untuk orang lain. Terlebih dahulu Tuhan Yesus itu jadi berkat untuk para muridnya. Kemudian para muridnya itu kepada orang lain. Nah itu kita jadi berkat Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut dalam misi gereja saat ini dalam kisah para rasul itu Bapak Ibu. Kembali ditegaskan ya Bapak Ibu itu peristiwa Pentakosta. Sebelum itu kita harus lihat Bapak Ibu. Lukas itu menuliskan, dan dalam buku yang pertama aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Tuhan Yesus. Apa yang saya katakan tadi Bapak Ibu, elemen-elemen misi Tuhan Yesus itu yang dituliskan oleh Lukas. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana pemberitaan Injil itu dari Yerusalem, tempat yang kecil, Yudea, Samaria, ujung bumi. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kita sudah nggak dari kelompok kecil di Yerusalem ini? Kita sudah beritakan nggak firman Tuhan ini? Sudah, ya sudah. Tapi sekarang bagaimana firman Tuhan itu kita hidupkan dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu? Kenapa Tuhan Yesus para murid itu menjadi berkat bagi orang-orang lain Bapak Ibu? Kenapa seperti itu? Karena dia itu melakukan apa yang Tuhan ingin, apa yang Tuhan hendaki itu Bapak Ibu. Makanya kalau di sini kita belum, di Yerusalem tempat kecil kita belum, kita nggak bisa lari ke Yudea, kita nggak bisa lari ke Samaria, apalagi sampai ujung bumi. Nggak bisa Bapak Ibu. Makanya fondasi itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali Bapak Ibu. Dan satu hal yang penting lagi Bapak Ibu dalam peristiwa Pentakosta yang kita peringati hari ini adalah bagaimana Allah juga itu menggunakan talenta-talenta karunia-karunia itu untuk bermisi. Talenta yang digunakan, yang dipakai oleh Petrus dan kawan-kawan itu adalah apa? Berbicara, berkhotbah dan sebagainya. Itu talenta mereka Bapak Ibu. Dan talenta pada saat ini ya macam-macam Bapak Ibu, macam-macam sekali. Ada orang yang bermain musik, ada orang yang jalanin PPT, ada orang yang jadi penerima tamu, ada orang yang bantu bersihkan gereja dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya kemarin doa pagi itu ingat perenungan yang baik sekali ya dari Pak Dom. Aduh, saya sangat terberkati. Bahkan setelah ibadah doa pagi saya meminta PPT-nya, Pak, minta PPT-nya. Oh iya. Kenapa Daniel? Enggak ada Pak, saya ada mohon Pak. Nah Bapak Ibu ini, ketika Nehemia itu menjadi juru minum itu ya di tempat lain, dia itu mendengar bahwa tembok Yerusalem itu rubuh. Dia mendengar tembok Yerusalem itu hancur. Lalu dia minta izin, bolehkah saya membangun membangun tembok Yerusalem? Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu baca pasal 3 itu Bapak Ibu, para peserta pembangunan. Bapak Ibu baca ini, imam-imam, tukang rumah, juru-juru, rempah-rempah itu mereka ahli bangunan Bapak Ibu. Iya benda Bapak Ibu. Enggak ya? Iya benda Bapak Ibu. Mereka ahli bangunan dari imam-imam, tukang emas, karena mereka ini yang menjadi para peserta dalam pembangunan Bapak Ibu. Nah saat ini Bapak Ibu, maksudnya apa sih saya bahas ini? Ya kembali gereja kita ini Bapak Ibu. Misi kita sekarang saat ini itu menurut saya Bapak Ibu, bagaimana kita memberdayakan talenta-talenta yang punya saat ini Bapak Ibu. Saat ini ya banyak yang masih talenta-talenta. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi bedakan ya Bapak Ibu antara talenta dan karunia.
Talenta itu hal yang kita memang punya dari lahir. Mungkin kalau saya bermusik, itu talenta saya Bapak Ibu. Tapi itu nggak bisa disebut karunia kalau saya belum layani Tuhan. Itu istilah yang dipakai oleh Wayne Grudem itu adalah empower. Talenta yang diberdayakan jadi karunia. Nah Bapak Ibu, kita ini ya, saya yakin punya banyak talenta Bapak Ibu. Tapi nggak semuanya itu udah jadi karunia. Jujur aja Bapak Ibu. Banyak anak pemuda mungkin yang punya talenta luar biasa, tapi belum kita berdayakan jadi karunia untuk melayani gereja. Yaitu panggilan kita saat ini Bapak Ibu, panggilan kita semua bagaimana kita memberdayakan talenta yang dipunya oleh anak-anak pemuda dalam bermusik, dalam hal apapun itu Bapak Ibu, dengan IT, dengan lain sebagainya. Itu kita berdayakan talenta itu jadi karunia Bapak Ibu. Bagaimana mereka itu kita bisa libatkan dalam ibadah-ibadah gereja dengan pelayan-pelayan itulah misi kita saat ini Bapak Ibu. Dan ketika mereka betul-betul mencintai gereja ini, mencintai Tuhan, saya yakin Bapak Ibu dengan sendirinya di luar sana akan jadi berkat bagi orang lain. Mereka datang ibadah dengan firman Tuhan, mereka belajar. Dan saya yakin seterusnya itu Bapak Ibu, orang-orang akan mendapat berkat lewat kita semua ini Bapak Ibu. Karena apa? Kita ini mencintai Tuhan, mencintai gerejanya. Kita memberdayakan setiap orang-orang ini melayani Tuhan. Oh, saya ini dipakai oleh Tuhan. Karena permasalahannya saya nggak dipakai Tuhan. Itu jadi PR kita Bapak Ibu. Bagaimana talenta ini jadi karunia rohani melayani gereja, itulah misi kita saat ini Bapak Ibu. Dan kembali saya ingatkan terakhir Bapak Ibu, misi Tuhan memilih Israel dari misi Tuhan kepada kita semua ini orang-orang percaya. Kita hidup taat sama Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan, dan setelah itu bagaimana kita melihat perkembangan gereja kita bisa jadi berkat bagi orang lain otomatis Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Marilah kita bermisi bagi sesama kita, kemudian kita bermisi bagi orang lain bersama. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih, kembali kami diingatkan ya Tuhan, bagaimana Tuhan memilih Abraham, Tuhan memilih Israel. Tapi di balik pemilihan itu semua ya Tuhan, ada tanggung jawab-Mu untuk hamba-hamba-Mu itu menjadi berkat bagi orang lain, hidup taat di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, panggilan itu nyata dalam kehidupan kami. Kami juga dipanggil untuk taat menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Bagaimana orang lain boleh melihat bagaimana Kristus itu hidup dalam kehidupan setiap pribadi kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus sekali lagi pimpin hati pikiran kami ya Tuhan, supaya kami berjalan seturut kebenaran firman Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain bersama Tuhan. Berkatilah gereja ini ya Tuhan, berkatilah jemaat di tempat ini. Biarlah kedepannya gereja ini menjadi gereja yang berdampak bagi lingkungan sekitar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Putra Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Pak.